Akibat curah hujan yang tinggi, pemirsa, banjir juga melanda Desa Maranting, Gunung Batu, tebing tinggi Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak Jumat memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan pada pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Mobil posisi rem mendadak. Abang posisinya di tol juga tadi? Saya di tol masih belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya rem mendadak itu? Belakangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini? Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, diduga mengalami remblong sebuah truk bermuatan keramik menabrak ruko di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, akibat kejadian tersebut 5 orang mengalami luka ringan. Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Weh, blong, Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka, laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan, bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tawuran antar kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Ya, 2 kelompok saling serang dengan senjata tajam. Aksi tawuran antara 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang, Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Terlihat puluhan orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Petugas kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan situasi dan menangkap sejumlah pelaku tawuran. Petugas kepolisian terus berjaga agar tak terjadi aksi susulan. Kejadian dipicu salah satu kelompok remaja yang membuat kegaduhan dan memprovokasi kelompok lainnya hingga tawuran tak terhindar. Polisi kini sedang melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor Polsek Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Ratusan warga langsung mengamuk saat mengepung kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah perwira polisi bahkan nyaris diamuk massa usai terlibat adu mulut hingga diwarnai baku hantam. Massa juga meluapkan kekesalannya dengan mengobrak-abrik fasilitas halaman kantor. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi berhasil menenangkan warga. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang cuaca buruk, sebuah kapal yang membawa barang bantuan karam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ya, 3 orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan meninggal dunia. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitrijaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang tinggi, pemirsa, banjir juga melanda Desa Maranting, Gunung Batu, tebing tinggi Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak Jumat memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan pada pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Ya, hujan deras dengan intensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menutup jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Ya, jalur kini ditutup sementara waktu dan lalu lintas dialihkan menuju jalur lain. Info malam ini banjir menggenang jalan utama pantai selatan Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemandang, Kecamatan Tanjung Sari. Banjir ini setinggi 1 meter sejak Jumat malam. Banjir juga merendam kawasan SMK Negeri 1 Tanjung Sari Gunung Kidul. Selain itu, jalur utama menuju pantai selatan Gunung Kidul juga terendam setinggi 30 hingga 50 cm yang membuat jalur utama menuju pantai Baron ditutup untuk sementara waktu. Penutupan jalur ini dimulai sejak Sabtu pagi hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pemirsa, jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayakruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Ya, kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayakruet di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya. Sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta, kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Tadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi itu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidijaya dan Aceh Tamiang, Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, jembatan Krung Tikem di Kabupaten Biren, Aceh sudah tersambung dan bisa dilalui. Ya, jembatan Krung Tikem di Kecamatan Kutabalang, Kabupaten Biren, Aceh sejak Sabtu kemarin sudah bisa dilalui beragam jenis kendaraan. Berfungsinya jembatan sepanjang 66 meter ini sekaligus menandakan terhubungnya kembali seluruh jalan lintas nasional di Aceh Timur. Jembatan ini sempat putus di saat banjir bandang akhir November lalu. Berfungsinya jembatan Krung Tikem merupakan kerjasama dari Kementerian PU, TNI, dan pemerintah daerah. Selain itu, ada 11 jembatan lain di Aceh yang terdampak bencana dan sudah kembali berfungsi. Ya, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Biren, Aceh meluluh lantakan Bendung Karet Pesangan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bendung yang menjadi sumber air minum warga ini segera diperbaiki. Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pesangan Kapa dengan Pesangan Musana. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal, sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya, pengerjaan fisik Bendung Karet Pesangan akan dimulai pada awal tahun 2026, setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini, Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Juga Bendung Karet Pesangan mengalami kerusakan dan bisa dikatakan rusak berat, dan saat ini kami masih proses tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sampah-sampah, baik itu sampah-sampah berupa kayu-kayu ataupun kayu-kayu gelondongan yang akan.
Ya, bencana yang melanda Aceh Utara tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga trauma mendalam. Ya, untuk memulihkan kondisi psikologis, sejumlah relawan menggelar aksi trauma healing, terutama untuk anak-anak. Trauma healing diikuti puluhan anak-anak korban bencana sejak sebulan terakhir hidup dalam ketakutan akibat banjir besar dan longsor yang merusak rumah serta lingkungan mereka. Melalui berbagai permainan edukatif seperti bernyanyi, menggambar, hingga dongeng interaktif, para relawan berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak. Suasana haru bercampur bahagia terjadi ketika anak-anak mulai berani tertawa dan berinteraksi dengan teman sebaya. Orang tua yang mendampingi pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut karena perubahan positif mulai terlihat pada anak-anak mereka. Menyenangkan Pak, mudah-mudahan anak-anak yang sudah diarahkan ibu-ibu tadi menjadi cerdas, menjadi orang pintar, bijaksana dan pemberani, dan dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan. Berarti sangat berharga acara tadi, Pak ya? Sangat berharga, Pak. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak secara psikologis. Banyak dari mereka takut berlebih saat hujan turun, sulit tidur hingga enggan berpisah dari orang tua. Semenjak datang dari pertama tadi, saya perhatikan ada beberapa anak yang memang mereka masih berdampak trauma. Kemudian dengan kehadiran kami di sini, kami perhatikan setelah observasi tadi antusias dan alhamdulillah mereka lebih ceria lagi. Insya Allah semoga kedepannya lebih baik lagi. Proses pemulihan pasca bencana di Aceh Utara masih terus berjalan. Sementara dukungan psikososial menjadi bagian penting memastikan masa depan anak-anak tetap terlindungi. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Presiden Prabowo percepat pembangunan kampung haji dan hunian warga terdampak bencana Sumatera. Dalam pertemuan bersama Kepala BPI Danantara Rosan Ruslani di Kertanegara Sabtu malam, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan kampung haji di Kota Mekah. Presiden Prabowo menegaskan visinya agar seluruh jemaah haji Indonesia memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman dengan lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram. Presiden Prabowo juga meminta laporan perkembangan pembangunan 15.000 hunian yang dibangun BPI Danantara bagi warga terdampak di Sumatera. Dalam laporan Menteri Rosan, 500 hunian akan siap pada minggu ini. Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Ya, buntut pengusiran paksa nenek dari rumahnya, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Masa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, masa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda.
Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, sejumlah warga mendatangi rumah kos Nenek Elina yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Warga bertemu Nenek Elina untuk klarifikasi terkait pengusiran rumah tersebut. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Sedara menemui Nenek Elina di sebuah rumah kos di kawasan Balong Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk mengklarifikasi bahwa pengusiran Nenek Elina bukan dilakukan anggota Ormas Madas Sedara. Menurut koordinator Madas, yang menggusur Nenek Elina adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran Nenek Elina dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Maka sebelumnya viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Ya, tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun itu. Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini sembuhnya kok nggak bicara surat. Ayo ibu keluar. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak dan baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Pengusiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Ya. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini guguran arah
Baradaya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi asal Kalimantan tewas tersambar petir saat sedang melakukan pendakian di Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk divisum. Beginilah suasana saat jenazah MIK, mahasiswi berusia 22 tahun asal Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, usai berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui base camp Swanting jalur pendakian Gunung Merbabu. Jenazah MIK langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan visum oleh tim dokter rumah sakit setempat. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban tewas tersambar petir Kamis sore di petak 26 di antara pos 2 dan pos 3 Gunung Merbabu. Diketahui awalnya korban bersama dua rekannya melakukan pendakian Gunung Merbabu via base camp Swanting pada Kamis siang. Kemudian dari laporan tersebut kami bersama dengan TNI, kemudian BPBD, kemudian APBD, warga masyarakat, dan instansi terkait melaksanakan evakuasi di lokasi pos 2 dan 26 di antara pos 2 dan pos 3. Usai dilakukan visum, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas kawasan Puncak Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Ya, tidak ada kepadatan kendaraan pada malam tadi. Arus di kedua arah terpantau ramai lancar. Libur panjang Nataru, arus lalu lintas di Jalan Arteri Karawang Timur, Jawa Barat terpantau ramai lancar dari dua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 milik warga yang memanfaatkan libur panjang akhir tahun. Volume kendaraan terlihat meningkat sejak sore hingga malam hari, baik dari arah Karawang menuju Cikampek maupun sebaliknya. Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengimbau para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Comment Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek Jumat malam. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Rionugroho menyebut angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kemacetan, kendaraan sumbu 3 atau truk besar dilarang masuk jalan tol selama libur Nataru.
Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya, untuk melakukan analisa dan evaluasi. Dan tadi juga kami melakukan doa bersama dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan, dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol, termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun 23,23%. Dari korban meninggal dunia turun 23%. Pemirsa, Jakarta Light Festival memberi warna berbeda di tengah gemerlap lampu jalanan kawasan Bundaran HI Jakarta. Ya, meskipun Jakarta Light Festival kental dengan suasana Natal, namun kerlap-kerip lampu di sana tidak hanya menarik umat Kristiani, tetapi juga umat beragama lainnya. Di hari terakhir ini, atau di kemarin pada Sabtu malam, pemirsa, wisatawan semakin ramai. Mereka datang dari dalam dan luar kota ingin melihat instalasi lampu-lampu yang dipajang sembari mengisi waktu luang saat libur sekolah. Para wisatawan kagum dengan instalasi cahaya yang dipasang di sekitar kawasan Bundaran HI seperti berada di luar negeri. Instalasi cahaya ini dipasang di sekeliling kawasan Bundaran HI, termasuk di anjungan halte Bundaran HI. Gemerlap lampu dan instalasi cahaya dirancang untuk menciptakan suasana hangat bernuansa Natal, sekaligus menghadirkan pengalaman visual bagi masyarakat yang melintas maupun sengaja datang menikmati suasana malam Jakarta. Yang memasuki hari ke-10 masa angkutan Nataru dan libur sekolah, Stasiun Tugu Yogyakarta terus dipadati penumpang. KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat telah melayani 60.000 lebih penumpang baik yang tiba maupun keberangkatan. Tercatat penumpang yang berangkat di Stasiun Tugu Yogyakarta hari ini sebanyak 14.061 penumpang. Sedangkan yang tiba di Yogyakarta sebanyak 11.561 penumpang. Prediksi puncak arus penumpang di libur Nataru ini akan berlangsung pada hari ini. Selama 10 hari masa angkutan Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 605.466 penumpang atau naik 18% pada periode yang sama saat Nataru tahun lalu. Sementara hujan lebat melanda pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 per Jumat lalu, data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBC Bojonegara mencatat 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Jelang Tahun Baru 2026, pemirsa, kendaraan wisatawan dan pemudik memadati Pelabuhan Ambarita Ajibata. Volume kendaraan meningkat sejak hari Jumat dan diprediksi terus berlanjut hingga puncak libur akhir tahun.
Mengantisipasi lonjakan penumpang, dilakukan penambahan jam operasional kapal pada malam hari hingga pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Pihak pelabuhan sudah menerapkan sistem online tiket yang bisa diakses melalui website trip@3g.com. Untuk Kabupaten Samosir, ke depan semua harus sudah menerapkan sistem online tiket, akses bagi para wisatawan dan bagi masyarakat Samosir untuk masuk dan keluar Kabupaten Samosir dan meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Samosir. Rute ini dari Ambarita ke Azibatari. Kalau jadwal dia ada di Triperizi, jadwalnya per 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit, mulai dari jam berapa itu Bang? Start dia jam 7.30, terakhir dia jam 9.15. Jam 9.15-nya itu dari mana Bang? Dari 9.15 itu dari dua sisi Bang, dari kota sama Ambarita juga. Oh iya Bang. Ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru, polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak, ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Mengingat di musim libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan masyarakat sangat tinggi, untuk itu kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang membahayakan nyawa para penumpang. Di hari ini, pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025, kita ambil sampel sebanyak 30. Dari 30 sampel yang kita ambil, terdapat 2 yang diindikasi positif metafetamin dan amfetamin. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran konter check-in dipindah oleh maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke waktu ya, Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang tidak memiliki rencana keluar kota saat libur Nataru kali ini, mungkin festival yang digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta bisa menjadi ajang rekreasi bersama keluarga. Selain bisa menyaksikan pertunjukan konser musik band papan atas, Anda juga bisa berburu kuliner serta aneka barang cuci gudang.
Sejak sore hingga malam, ribuan pengunjung memadati Big Bang Festival di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sini, para pengunjung bisa berburu aneka kuliner serta menikmati konser musik band papan atas seperti Tip X, The Changcuters, hingga Dewa 19. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja datang ke Big Bang Festival untuk berburu aneka barang dengan potongan harga hingga 90%. Kayaknya liburan di sini aja deh daripada pulang kampung gitu. Jadi saya milih pas saya lihat waktu itu di Instagram ada festival ini gitu, festival Big Bang ini. Gitu. Lebih tertarik nonton konsernya atau cuci gudangnya sih? Dua-duanya. Begitu dibuka mereka lari-larian berusaha mendapatkan barang-barang yang bagus dan murah duluan. Karena kalau udah hari keberapa mungkin mereka udah nggak dapat lagi apa yang didapatkan lebih awal gitu. Iya, harus. Kami optimis tahun ini bisa tembus 1 juta pengunjung lah. Big Bang Festival berlangsung selama 14 hari, mulai 24 Desember hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan menyerbu kuliner di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Bahkan omset pedagang bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Seperti inilah suasana di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan. Di tengah hiruk-pikuk pasar terdapat lapak nasi rames Yungademi yang telah hadir sejak tahun 1983. Usaha kuliner legendaris yang kini diteruskan oleh generasi kedua selalu menjadi favorit bagi para wisatawan saat liburan. Menu yang ditawarkan beragam seperti bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit pelanggan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati nasi rames dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Alhamdulillah ya Mas. Ya, ini kan masih liburan, jadi ada peningkatan. Berapa persen mungkin Bu? 2 kali lipat mungkin atau berapa? 3 kali lipat ya ada, gitu ya. Selain menunya yang variatif, rasanya yang enak, harga makanan di Pasar Ngasem juga murah hingga jadi pilihan pengunjung. Kita rombongan dari Bandung. Ini tadi ke Pasar Ngasem ngapain aja Mbak? Kenapa milih di sini? Kebetulan tadi kita lagi sebenarnya mau ke Taman Sari ya, Terus katanya di info deket ke Pasar Ngasem. Jadi udah kebetulan kita cobain deh ke sini buat kulineran di sini. Kita nyari oleh-oleh juga. Udah beli apa aja nih Mbak? Baru dawat sama dasar barusan di depan. Ini mau nyoba apa lagi nanti? Mungkin bakso ya. Benar sebenarnya ada bakso, katanya enak sih di sini. Pasar Ngasem ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dan selalu ramai apalagi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, Taman Kota masih menjadi prima dona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung, yang kembali dibuka setelah sempat ditutup karena direnovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan. Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya dari mana? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vingkran, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kapolri juga meletakkan batu pertama pembangunan Museum Marsinah. Kapolri ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada almarhumah Marsinah yang memperjuangkan hak-hak buruh. Setelah ziarah, Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian meresmikan pembangunan Museum Marsinah yang berada tepat di samping rumah Marsinah. Menurut Kapolri, Marsinah merupakan sosok buruh pejuang yang patut diteladani semangatnya dalam membela kebenaran. Kita harapkan bisa bermanfaat untuk terus menjaga semangat yang sudah diwariskan oleh almarhum Ibu Marsinah kepada rekan-rekan buruh untuk terus berjuang. Bisa Pak Presiden mungkin terakhir sangat sungguh luar biasa. Dan juga Pak Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh. Kapolri berharap keberadaan Museum Marsinah juga mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 50 kendaraan terjadi di Jalan Tol Kanetsu, Prefektur Gunma, Barat Laut Tokyo. Kecelakaan diduga akibat permukaan jalan yang licin akibat salju. Sejumlah kendaraan terbakar pasca tabrakan beruntun Tol Kanetsu, Prefektur Gunma, Jepang. Dalam kecelakaan yang melibatkan puluhan kendaraan, 2 orang dilaporkan tewas dan 26 lainnya terluka. Pihak berwenang menjelaskan tabrakan bermula dari benturan antara 2 truk yang berdampak ke kendaraan lain. Jalan licin akibat cuaca bersalju menjadi penyebab terjadinya tabrakan beruntun ini. Pemirsa, terowongan Jalan Tol Tianshan-Shengli sepanjang 22 km dinobatkan sebagai terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Tianshan-Shengli di Xinjiang, Cina dibuka untuk lalu lintas pada Jumat lalu. Dihiasi mural pegunungan, terowongan bersejarah ini membelah pegunungan Tianshan yang tertutup salju. Jalan tol baru ini juga memangkas waktu perjalanan antara Urumqi di utara dan Korla di selatan dari 7 jam menjadi sekitar 3 jam. Konstruksi terowongan memiliki tantangan karena harus memperhitungkan 16 zona patahan, aktivitas seismik yang tinggi, serta suhu dingin ekstrim. Proyek jalan tol ini dimulai pada April 2020, membentang sepanjang 324 km dan menelan biaya 46 miliar yuan. Pemirsa, ribuan pelayat mengiringi prosesi pemakaman bagi 8 korban serangan bom mematikan di Masjid Imam Ali bin Abi Thalib di kota Homs, Suriah. Delapan orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Al-Wite di kota Homs, Suriah. Serangan bom ini membuat kerusakan parah di dalam Masjid Imam Ali bin Abi Thalib yang berada di kota Homs, Suriah pada Jumat siang. Kelompok yang menamakan dirinya Saraya Ansor Al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Masjid ini terletak di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah anggota Syiah Alawite. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk serangan ini. Pemboman ini juga dikecam secara luas oleh Arab Saudi, Lebanon, Palestina, Yordania, dan Turki.
Pemirsa, Masjid Agung Omari di Gaza, Palestina kembali dibuka dan menggelar sholat Jumat pertama sejak direkonstruksi di tengah gencatan senjata. Ratusan jemaah pun memadati masjid tertua di Gaza itu. Masjid Agung Omari di Gaza, Palestina telah membuka kembali pintunya bagi para jamaah menyambut ratusan orang untuk sholat Jumat untuk pertama kalinya sejak rekonstruksinya selama gencatan senjata di Gaza. Ratusan jemaah berdatangan ke Masjid Agung Omari mendengarkan khotbah Jumat hingga melaksanakan sholat di dalam bangunan bersejarah tersebut. Suasana haru dan syukur terlihat menyelimuti warga yang kembali bisa beribadah di masjid yang terdampak konflik di Gaza. Sekelompok relawan muda membersihkan halaman utara masjid yang kini digunakan sebagai tempat salat. Akses masuk jemaah pun dilakukan hanya melalui gerbang utara, satu-satunya dari 6 pintu masjid yang tidak hancur akibat perang. والله شعوري سعيد جدا جدا باني انا شفت اهلنا وشعبنا مبسوط ومسرور في فتح هذا المسجد العريق القديم الاول في العالم من العالم اغلب لانه تاريخه قديم اقدم من ما الناس تذكر وتعرف عن تاريخه. تاريخ المسجد العمري هذا من انا يعني بدي اقول لك من زي ما بيقولوا من ايام الملكه هيلانا والمش عارف مين، هذا من ملايين السنين من قبلنا احنا وقبل الاحتلال وقبل العالم، لكن هذا مكان يدل على الاسلام وعلى عراقه الاسلام. Pembukaan kembali masjid tertua di Gaza ini seiring dengan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Sebelumnya, masjid tersebut sempat menjadi target serangan Israel selama perang berlangsung di Gaza. Sambut liburan Natal dan Tahun Baru, Winter City di Dubai, Uni Emirat Arab hadirkan pengalaman berada di sebuah kota musim dingin dengan salju buatan dan lampu-lampu berkilauan. Winter City membuat siapapun yang mengunjunginya merasa takjub. Selamat datang di Winter City, Dubai. Winter City di Expo Dubai tampilkan berbagai perayaan dan acara hiburan yang meriah pada momen libur Natal dan akhir tahun. Pengunjung dari berbagai negara bisa merasakan sensasi musim dingin dan salju buatan, dipenuhi lampu-lampu berkilauan serta berbagai pertunjukan khas Natal. Para pengunjung, khususnya anak-anak, antusias mengikuti berbagai aktivitas di sini. Mulai dari wahana permainan, berfoto, hingga menikmati makanan dan minuman. Pohon Natal di Kubah Al-Wasl Plaza jadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Pada malam tiba, suasana Natal di Winter City makin terasa. Lampu hias berkilauan membuat pengunjung yang datang takjub. Event Winter City di Dubai Expo ini dimulai sejak 6 Desember hingga 31 Desember atau akhir tahun. Menurut penyelenggara, event ini pada tahun lalu menarik lebih dari 200.000 pengunjung. Pemirsa, ratusan orang berkumpul di Fort Kochi, India untuk menikmati cahaya dari pohon Natal terbesar di dunia yang telah berusia ratusan tahun. Para pengunjung bersuah foto dan berkumpul di bawah pohon yang dihiasi dengan setidaknya 1.500 lampu hias, pernak-pernik, lonceng, dan patung Sinterklas. Pohon ini menjadi ikon Natal setelah sekelompok warga setempat memutuskan untuk menghiasinya dengan lampu selama Natal dan Tahun Baru. Dengan tinggi sekitar 80 kaki, pohon ini diyakini sebagai pohon Natal alami terbesar di dunia. Pohon ini telah menjadi simbol Natal yang abadi di Kochi, India, menarik penduduk lokal dan wisatawan setiap musim perayaan Natal. Pemirsa, tawuran antar kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, dua kelompok saling serang dengan senjata tajam. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Terlihat puluhan orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Petugas kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan situasi dan menangkap sejumlah pelaku tawuran. Petugas kepolisian terus berjaga agar tak terjadi aksi susulan. Kejadian dipicu salah satu kelompok remaja yang membuat kegaduhan dan memprovokasi kelompok lainnya hingga tawuran tak terhindar.
Polisi kini sedang melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor Polsek Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Ratusan warga langsung mengamuk saat mengepung kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwira polisi bahkan nyaris diamuk massa usai terlibat adu mulut hingga diwarnai baku hantam. Massa juga meluapkan kekesalannya dengan mengobrak-abrik fasilitas halaman kantor. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi berhasil menenangkan warga. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berhenti mendadak di ruas tol dalam kota MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, kencangnya tabrakan membuat sopir terjepit di kemudi. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di jalan tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Jadi ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi rem mendadak. Abang posisinya di tol juga tadi? Saya di tol masih belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya rem mendadak gitu? Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini? Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga negara Spanyol dinyatakan hilang setelah kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, tim SAR gabungan melakukan pencarian para korban. Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 4 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah hingga kini belum ditemukan. Kapal dilaporkan tenggelam karena mati mesin saat berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat milik Pos SAR Manggarai Barat. Ditemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan cuaca serta arus laut yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan. Diterjang cuaca buruk, sebuah kapal yang membawa barang bantuan karam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ya, 3 orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan meninggal dunia. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitri Jaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo.
Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo-Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkep Jene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, banjir juga melanda Desa Maranting, Gunung Batu, Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak kemarin memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan, terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan dengan pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Untuk bisa arahkan